Welcome to Dunia Anak Cerdas. Padi adalah makanan pokok bagi lebih dari 3 miliar orang. Padi, yang setelah digiling menjadi beras, menyediakan kalori harian bagi lebih dari 3,5 miliar penduduk dunia dan menempatkan dirinya sebagai penopang kestabilan sosial ekonomi di banyak negara, khususnya di Asia, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan. Sejak proses domestikasi ganda sekitar 10.000 tahun silam di lembah sungai Yangtze serta kawasan Indus, Ganges, manusia mempelajari bahwa menanam padi di lahan tergenang mampu menekan gulma serta mempermudah distribusi unsur hara terlarut. Kini, ribuan varietas modern telah dirakit untuk tahan cekaman kekeringan, serangan wereng, ataupun salinitas, sehingga petani kecil memiliki peluang panen lebih pasti di tengah iklim yang kian tak menentu. Irigasi teknis, pompa tenaga surya, dan pola tanam jajar legowo membuat setiap hektar sawah bisa menghasilkan gabah yang cukup memberi makan sekitar 400 orang per musim. Sementara sekam yang biasanya dianggap limbah berubah menjadi bahan bakar biomasa atau media tanam jamur merang. Dalam budaya, beras hadir sebagai nasi hangat, bubur, risotto, sushi, hingga tepung beras yang menjadi kue tradisional di 5 benua. Keberagaman hidangan ini menunjukkan fleksibilitas padi menyatukan selera manusia. Ahli gizi mengingatkan bahwa beras merupakan sumber karbohidrat kompleks, vitamin B, serta sedikit protein, tetapi tetap perlu dilengkapi lauk hewani atau nabati agar pola makan seimbang. Di sisi lain, ekonom pangan memproyeksikan bahwa setiap perubahan harga beras sebesar 5% dapat menggerakkan angka inflasi, memicu gejolak politik, atau bahkan mempengaruhi tingkat kemiskinan di pedesaan. Pemerintah berbagai negara, dari Indonesia hingga Senegal, mempertahankan cadangan beras nasional untuk intervensi pasar dan bantuan bencana, karena sekarung beras relatif stabil, mudah didistribusikan, dan cepat dimasak saat darurat. Ketika fenomena El Nino mengancam curah hujan, ilmuwan klimatologi menyiapkan kalender tanam adaptif dan varietas padi toleran suhu tinggi demi menekan potensi penurunan hasil. Di masa depan, sensor kelembapan tanah, drone citra multispektral, serta kecerdasan buatan dipakai guna memetakan kebutuhan pupuk presisi, menekan emisi metana dari sawah, serta memastikan bahwa butir-butir nasi tetap tersedia di piring 3 miliar lebih saudara kita di seluruh pelosok bumi. Tomat bukanlah sayuran, melainkan buah. Secara botani, tomat dikategorikan buah karena terbentuk dari ovarium bunga yang matang. Meski di dapur ia diperlakukan sebagai sayuran berkat rasa gurih asam yang pas untuk sup, saus, dan salad. Tomat liar pertama kali dipanen masyarakat Andes, lalu bijinya melintasi Samudra Atlantik bersama penjelajah Spanyol pada abad ke-16 hingga akhirnya menyebar ke kebun-kebun Eropa, Asia, dan Afrika. Varietas cherry, plum, beefsteak, hingga tomat ungu modern menghadirkan perbedaan ukuran, warna, dan kandungan likopen, yakni pigmen merah yang bertindak sebagai antioksidan kuat. Menumis tomat dengan sedikit minyak meningkatkan ketersediaan hayati likopen hampir 3 kali lipat, sehingga pakar gizi menyarankan menambahkannya pada masakan harian untuk menekan risiko penyakit kardiovaskular. Di sektor hortikultura kota, tomat ditanam vertikal secara hidroponik memakai lampu LED merah biru, memungkinkan panen sepanjang tahun di apartemen padat penduduk tanpa tanah luas. Peneliti pangan mengembangkan varietas tahan retak dan tahan virus mosaik, sehingga kerugian pasca panen menurun drastis. Sementara itu, koki dari Napoli meracik saus marinara, koki Meksiko mencampur salsa fresca, dan koki Jepang menambahkan tomat dalam ramen modern. Contoh ini menegaskan betapa serbagunanya buah satu ini. Harga tomat di pasar dunia kerap dijadikan penentu inflasi hortikultura karena komoditas ini mudah rusak, sensitif suhu, dan permintaannya melonjak saat musim panas. Produsen benih mulai memanfaatkan teknik penyambungan batang tomat ke akar terung liar tahan layu bakteri, sehingga kebutuhan pestisida kimia dapat ditekan. Meskipun sebagian konsumen masih terjebak perdebatan buah atau sayur, kejelasan botani tidak mengurangi pesona tomat sebagai salah satu tanaman paling dibudidayakan di muka bumi. Keberadaannya mengajari kita bahwa sains dan kebiasaan kuliner dapat beriringan serta sama-sama memperkaya selera. Sekitar 3/4 tanaman budidaya bergantung pada penyerbuk, terutama lebah. Lebah madu, lebah soliter, dan lebah tak bersengat secara kolektif membantu penyerbukan sekitar 75% spesies tanaman pangan dan hortikultura yang kita nikmati, mulai dari apel, stroberi, hingga kakao. Saat lebah mengunjungi bunga untuk mengumpulkan nektar dan serbuk sari, butiran mikroskopis tersebut menempel di tubuh berbulu mereka, lalu berpindah ke bunga lain dan memungkinkan terjadinya pembuahan silang. Jasa ekosistem ini, menurut estimasi FAO, bernilai ratusan miliar dolar Amerika Serikat setiap tahun dan langsung mempengaruhi ketersediaan, kualitas,
serta keragaman buah di pasar. Petani almond di California, petani melon di Spanyol, dan petani kopi di Ethiopia menyewa kota koloni lebah komersial agar hasil panen naik 2 kali lipat, sementara populasi lebah liar sekaligus memperoleh dorongan genetik karena terjadi pertukaran pejantan. Di sisi lain, penggunaan pestisida neonicotinoid, hilangnya padang rumput alami, serta peningkatan suhu global menyebabkan penurunan populasi beberapa spesies lebah hingga titik mengkhawatirkan. Komunitas konservasi menanam koridor bunga liar dan menyediakan hotel lebah dari kayu berlubang. Sedangkan ahli agronomi mengajak petani menanam refugia di tepi sawah guna menyediakan sumber pakan bagi penyerbuk sepanjang tahun. Peneliti robotik memang sedang menguji drone mikro berlapis serat untuk meniru tugas lebah. Tetapi hingga kini efisiensi serta biaya teknologi itu belum mampu menggantikan kehebatan serangga asli. Di dapur, chef memanfaatkan madu monofloral, misalnya madu lavender atau kopi, untuk menambah aroma khas dan menceritakan jejak lebah dari ladang bunga ke meja makan. Pemerintah di beberapa negara telah mengatur label ramah penyerbuk pada produk pestisida agar petani memilih formulasi yang tidak mematikan lebah. Kesadaran publik bahwa sepertiga suapan makanan kita bergantung pada kerja tak kenal lelah para lebah semestinya menumbuhkan kepedulian kolektif. Tanpa lebah, warna, rasa, dan keanekaragaman buah-buahan dapat memudar dari piring kita. Kedelai, legum kecil dengan protein lengkap. Biji kedelai mengandung sekitar 36% protein dan menyediakan 9 asam amino esensial lengkap, sebuah keistimewaan di antara tanaman pangan. Sejak ribuan tahun silam, petani Tiongkok dan Jepang menanam kedelai tidak hanya sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai pupuk hijau karena akarnya bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium yang mengikat nitrogen udara. Varietas terbaru, toleran naungan dan kaya isoflavon, memungkinkan sistem tumpang sari dengan jagung ataupun tebu, sehingga lahan menghasilkan dua komoditas tanpa membuka hutan baru. Dalam industri pangan, kedelai difermentasi menjadi tempe, natto, miso, atau kecap. Proses ini menambah vitamin K dan memecah protein besar menjadi peptida yang lebih mudah diserap usus. Pangan nabati bergaya plant-based meat memanfaatkan isolat protein kedelai dicampur minyak nabati, kemudian diekstrusi suhu tinggi supaya seratnya menyerupai daging. Hasilnya, konsumen fleksitarian memperoleh pilihan menu rendah jejak karbon. Penelitian kesehatan menunjukkan konsumsi sekitar 25 gram protein kedelai per hari membantu menurunkan LDL, meskipun badan otoritas di beberapa negara menilai butuh bukti lebih lanjut untuk klaim yang mutlak. Di sektor peternakan, bungkil kedelai menjadi pakan unggas dan ikan karena profil asam aminonya seimbang serta mudah dicerna, sehingga kedelai berfungsi ganda sebagai penopang protein hewani. Saat cuaca ekstrim meningkatkan harga pakan jagung, kedelai tetap menawarkan stabilitas nutrisi. Di dapur Nusantara, tempe mendoan goreng setengah matang tersaji bersama cabai rawit, sedangkan di Korea, sup doenjang jjigae hangat mengusir dingin musim salju. Aktivis lingkungan mendorong sertifikasi kedelai bebas deforestasi untuk menghentikan konversi hutan Amazon menjadi kebun monokultur. Konsumen global pun mulai mencari logo keberlanjutan pada kemasan. Dengan demikian, sebutir kedelai tidak sekadar protein murah, tetapi juga pionir dalam praktik pertanian ramah lingkungan dan pola makan masa depan. Pertanian organik kian diminati sebagai alternatif ramah lingkungan. Pertanian organik melarang pupuk kimia sintetis dan pestisida berbahaya, lalu menggantinya dengan kompos matang, pupuk kandang, rotasi tanaman, serta musuh alami hama untuk menjaga kesuburan tanah. Data IFOA menunjukkan lahan bersertifikat organik tumbuh rata-rata 1 hingga 2% per tahun secara global, meski beberapa pasar, misalnya Denmark dan Austria, melejit 2 digit karena dukungan kebijakan dan permintaan konsumen yang tinggi. Praktik organik memperkaya karbon organik tanah, meningkatkan kapasitas penyerapan air, serta memperbaiki keragaman mikroba hingga 20% jika dibandingkan lahan konvensional. Namun, hasil panen bisa turun 5 hingga 20% tergantung komoditas dan iklim, sehingga petani perlu insentif harga premium agar pendapatan bersih tetap sehat. Pemerintah mendorong transisi melalui subsidi benih organik, pelatihan, dan jaminan pasar lokal, sementara restoran farm to table menggunakan bahan organik untuk menonjolkan rasa terroir serta memotong rantai pasok panjang. Penelitian iklim menyatakan bahwa tanah organik yang kaya humus mampu menyimpan lebih banyak karbon, tetapi temuan dampak per kilogram produk masih bervariasi. Artinya, organik memberi manfaat ekologi jelas per hektare, meski efisiensinya harus terus diperbaiki. Dalam rantai retail,
Label organik baru sah setelah lahan melewati masa konversi 2 hingga 3 tahun, sehingga konsumen mendapat kepastian bahwa produk benar-benar bebas residu sintetis. Musuh alami seperti tawon trichogramma dan laba-laba penjerat hama tumbuh subur karena petani organik menanam refugia bunga di tepi bidang. Tindakan ini mengurangi ketergantungan pada insektisida dan menjaga populasi penyerbuk. Komunitas urban farming pun ikut tren dengan menanam sayur organik di atap gedung, memanen hasil segar, dan mengompos sisa dapur untuk menutup siklus nutrien. Kesadaran bahwa kesehatan tanah sama pentingnya dengan kesehatan manusia membuat pertanian organik bukan sekadar gaya hidup, melainkan salah satu pilar ketahanan pangan jangka panjang. Alpukat, buah berkalori tinggi yang kaya lemak sehat. Daging buah alpukat mengandung sekitar 160 kalori per 100 gram, 3 kali lipat kalori apel, karena kaya lemak tak jenuh tunggal yang bersahabat bagi jantung. Pohon alpukat berasal dari Mesoamerika dan dibudidayakan suku Aztec, kemudian menyebar ke California, Israel, hingga Indonesia. Varietas khas mendominasi pasar global karena kulit tebal melindungi daging hijau lembut selama pengiriman jarak jauh, sementara varietas lokal seperti mentega Bali terkenal lebih wangi tetapi mudah memar. Dokter jantung menegaskan bahwa asam oleat alpukat membantu meningkatkan kolesterol baik, HDL, dan menurunkan trigliserida, sehingga buah ini cocok dalam pola makan Mediterania. Di sisi agronomi, pohon alpukat berakar dalam sehingga dapat bertahan pada tanah relatif kering, tetapi tetap memerlukan irigasi tetes efisien sebab total kebutuhan airnya tinggi, sekitar 1000 liter per kilogram buah. Peneliti pasca panen memakai gas etilen dalam ruang kedap untuk mengatur kematangan agar buah sampai di tangan konsumen dalam kondisi siap santap, sedangkan teknologi atmosfer termodifikasi menahan proses pencoklatan. Chef Meksiko meracik guacamole dengan bawang merah, cabai, dan jeruk nipis. Barista Jakarta menyiapkan jus alpukat coklat yang manis, sedangkan koki Jepang menaruh irisan alpukat sebagai pengganti tuna pada sushi vegan. Industri kosmetik memanfaatkan minyak alpukat karena vitamin E dan asam oleatnya mampu melembabkan kulit serta menenangkan peradangan ringan. Pada sisi lingkungan, ekspansi kebun alpukat kontrol buruk di beberapa wilayah menyebabkan deforestasi, sehingga konsumen cermat mulai memilih produk bersertifikat berkelanjutan. Sebagai catatan gizi, sepertiga alpukat matang saja sudah cukup untuk memasok lemak sehat harian tanpa membebani kalori total, sementara kandungan seratnya membantu memberikan rasa kenyang lebih lama. Popularitas avocado toast di media sosial menempatkan buah ini sebagai simbol gaya hidup sehat sekaligus tantangan bagi keberlanjutan air. Memahami keseimbangan tersebut membantu kita menikmati alpukat dengan bijak. Kompos mengubah sampah organik menjadi emas bagi tanah. Lebih dari separuh sampah rumah tangga di banyak kota Asia dan Afrika berupa sisa makanan, kulit buah, daun, serta kertas basah, semua dapat diolah menjadi kompos kaya humus. Prosesnya sederhana, bahan kaya nitrogen dicampur bahan kaya karbon dengan rasio seimbang, kelembapan dijaga seperti spons diperas, tumpukan dibalik tiap pekan untuk memasukkan oksigen, lalu suhu inti naik hingga 60 derajat Celcius, membunuh patogen serta biji gulma. Setelah 2 hingga 3 bulan, materi berubah menjadi butiran gelap beraroma tanah hutan. Tanda kematangan ialah suhu turun ke suhu lingkungan dan bentuk asal bahan sulit dikenali. Kompos matang meningkatkan kapasitas tukar kation, memulihkan mikrobioma, dan menambah kandungan karbon tanah, sehingga petani tidak perlu banyak pupuk kimia mahal. Insinyur lingkungan merancang biodigester rumah tangga yang menguraikan sampah basah tanpa oksigen, menangkap metana sebagai bahan bakar kompor, dan menghasilkan kompos cair bergizi. Pemerintah kota berpenduduk padat, seperti Surabaya dan Seoul, membangun fasilitas kompos terpusat untuk memotong volume sampah ke TPA sekaligus memproduksi pupuk bagi taman kota. Sekolah melakukan proyek kompos kelas agar siswa memahami daur materi dan tanggung jawab ekologis. Produsen jamur tiram memanfaatkan jerami padi terkompos sebagian sebagai media tanam, lalu menjual baglok bekas sebagai pupuk tambahan, menutup rantai limbah menjadi nilai ekonomi. Walau demikian, kompos setengah matang dapat mengikat nitrogen tanah dan memicu pertumbuhan jamur patogen, sehingga kesabaran menunggu kematangan penuh menjadi kunci. Ahli klimatologi menyebut kompos sebagai solusi menarik mitigasi karbon karena mengubah emisi metana potensial dari TPA menjadi karbon stabil di tanah. Lingkaran kebaikan ini, sampah menjadi kompos, kompos menyuburkan kebun, kebun menghasilkan makanan, makanan sebagian terbuang kembali menjadi kompos, mengajarkan kita bahwa tidak ada sisa bila manusia bersedia mengelola limbah dengan bijaksana.
Jagung, tanaman serbaguna di pangan, pakan, dan energi. Jagung, yang pertama kali didewakan suku Maya sebagai mais, kini menjadi komoditas serbaguna nomor 1 dalam volume tona sedunia, dipakai sebagai pangan, pakan ternak, serta bahan baku industri. Meskipun kontribusinya pada kalori manusia per kapita berada di bawah padi dan gandum, jagung mendominasi pakan unggas dan babi, sehingga secara tidak langsung hadir di setiap potong daging dan telur yang kita konsumsi. Agronom modern menciptakan hibrida genjah tahan penyakit bulai dan toleran kekeringan, memungkinkan petani panen dalam 100 hari saja. Di laboratorium, ilmuwan memetakan genom jagung yang kompleks lalu menggunakan teknik penyuntingan gen CRISPR untuk meningkatkan kadar provitamin A pada varietas biofortifikasi. Industri bahan bakar hayati memfermentasi pati jagung menjadi etanol, kemudian mencampurkannya ke bensin sebagai biofuel. Debat mengenai persaingan lahan antara pangan dan energi masih berjalan. Namun teknologi efisiensi tinggi dan penggunaan limbah tongkol untuk selulosa berupaya menutup celah. Petani kecil di Afrika menanam jagung bersama kacang tanah dan labu dalam sistem tumpang sari, di mana kacang menambat nitrogen dan labu menutup tanah, mengurangi erosi. Chef Peru merebus jagung putih raksasa coclo bersama keju segar, sementara pedagang kaki lima Indonesia memanggang jagung bakar berlumur bumbu pedas manis, dua contoh cita rasa yang lahir dari jagung tetapi menampilkan identitas lokal berbeda. Jagung ungu dari Andes kaya antosianin, pigmen antioksidan tinggi, dan diekstrak menjadi minuman kesehatan Cica Morada. Organisasi Pangan Dunia memantau harga jagung sebagai indikator stabilitas pasar, karena sedikit gangguan panen di Amerika Serikat atau Brasil dapat menggoyang harga daging global. Tongkol dan klobot yang tersisa digunakan sebagai briket biomasa, papan partikel, atau media jamur, sehingga limbah jagung hampir nihil.